Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa guru menjadi satu-satunya yang mendominasi proses belajar mengajar di kelas dan cenderung autoriter dan teacher center. Kedua, pembelajaran berorientasi nilai atau angka dengan mengecilkan presentasi perubahan perilaku dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat menerima atau mengikuti pembelajaran tanpa mengetahui gaya belajar atau karakter masing-masing. Yang keempat, hukuman fisik pada pembelajaran dapat memberikan dampak pada perubahan perilaku murid. Yang kelima, murid mampu memahami pembelajaran tanpa media visual yang memadai. Dan yang keenam, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tenang, tanpa suara bising dan pergerakan fisik dari murid-murid. Pemikiran atau perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, kodrat anak adalah merdeka. Seharusnya dalam pembelajaran mereka juga terlibat untuk menentukan cara pelaksanaannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran bukanlah berupa nilai atau angka, tetapi adanya perubahan dan perbaikan lakunya sehingga dapat memberi dampak membahagiakan dan menjadi modal bagi kehidupannya nanti. Yang ketiga, pembelajaran harus menyenangkan, membuat anak bahagia dengan cara mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, sebab bermain adalah kodrat anak. Keempat, hukuman fisik menjadi hal yang sangat dihindari dalam pembelajaran, sebab berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mental murid, dan membuat hubungan guru dan murid menjauh. Yang kelima, pembelajaran yang memerdekakan murid memberi kebebasan fisik dan pemikirannya dalam pembelajaran, namun tetap sesuai aturan dan tidak melulu harus duduk diam dan membosankan. Yang keenam, pembelajaran dengan menggunakan media visual yang menarik seperti PPT, Canva, dan lain-lain berdampak pada peningkatan semangat belajar dan pemahaman murid. Rencana saya agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada pembentuk budi pekerti. Yang ketiga, menjadi motivator, fasilitator, juga teladan bagi murid dalam segala hal. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, yang pertama, pendidik harus mampu memposisikan dirinya sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutmuri handayani. Yang kedua, pendidikan harus berorientasi pada murid dan berhamba pada murid. Yang ketiga, anak bukanlah kertas kosong. Setiap anak lahir dengan kodratnya sendiri yang tidak dapat diubah oleh pendidik. Namun pendidik bertugas mengarahkannya agar sesuai dengan kodratnya tersebut. Yang ketiga, pendidik bertugas menuntun murid untuk memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak agar selamat dan bahagia dan juga sesuai dengan kodrat zaman. Dan yang terakhir, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah merdeka, bebas secara lahiriah dan mandiri secara batin. Anak diajarkan sesuai kebutuhannya dan ini terintegrasi dalam makna pengajaran dan pendidikan. Demikian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.